Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejarah, kembali lagi di SKIKS episode ke-16. Nah, di episode kali ini bersama saya Nida Delia Rahma bersama narasumber luar biasa kita yaitu Teh Esther. Nah, Teh Esther ini merupakan salah satu mahasiswa yang terpilih dalam kegiatan KKN Collabs ini. Nah, langsung saja ya, untuk lebih dekat kita berkenalan sama Teh Esther. Hai Teh, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, teman-teman, perkenalkan namaku Esther. Saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya asal dari Subang. Nah, Teh Esther dari Subang ya teman-teman. Nah, untuk saat ini Teteh apa sih kegiatannya, kesibukannya? Kalau kegiatan mungkin sekarang lagi revisian ya, guys. Itu aja sih. Oke, karena kita udah perkenalan, langsung aja ya tanpa menunggu lama. Sebelum kita mengenal apa sih itu KKN Collabs, mungkin kita harus kenal dulu apa sih KKN, meskipun KKN itu bukan hal yang asing ya yang kita dengar, tapi untuk lebih kenal lagi gitu, apa sih KKN? Mangga Teteh. Baik, izin menjawab ya. Jadi setahu saya KKN itu kan singkatan dari kuliah kerja nyata, yang mana KKN tersebut itu sebuah pengabdian dari mahasiswa ke masyarakat. Jadi itu bekal kita untuk di lingkungan masyarakat nanti nih gitu. Itu aja sih setahu saya. Nah, karena kita udah kenal apa sih itu KKN, mungkin kita perlu tahu dulu sebelum kita tahu atau mengetahui tentang KKN Collabs, mungkin apa aja sih yang Teteh tahu tentang jenis-jenis KKN yang bisa kita ikutin gitu. Jenis-jenis KKN ya, setahu saya yang ada di sini aja ya. Itu tuh ada KKN yang biasa, yang mana KKN tersebut tuh hanya kelompoknya itu yang di satu kampus aja, yang di UIN sini aja. Terus ada KKN kolaborasi, yang mana KKN kolaborasi ini berkolaborasi sama kampus-kampus lain seperti di luar pulau, luar provinsi, sama luar negeri. Terus ada juga KKN yang mengikuti apa ya namanya, kampus merdeka itu loh, yang mana KKN-nya tersebut itu 3 bulan, dan itu tuh PPL itu diganti sama KKN gitu nih. Nah, itu dia teman-teman jenis-jenis KKN yang bisa kita ikuti nanti buat teman-teman yang akan melaksanakan KKN di tahun berikutnya. Nah, langsung saja ya ke Teteh. Apa sih KKN Collabs itu? KKN Collabs itu kalau setahu saya kayak kolaborasi aja sih ya, berbagi apa ya namanya, saling bekerja sama aja gitu sih. Beda sebenarnya, sama aja sama yang biasa, cuman bedanya yang kolaborasi itu kan kita nyatu sama kolaborasi sama kampus luar gitu. Iya sih, gitu aja nih. Nah, untuk pendaftarannya tuh Teh, apa aja persiapan-persiapan yang perlu kita siapin, itu apa aja tuh Teh? Kalau untuk pendaftaran sih kita tinggal nunggu pengumuman dari LP2M ya tentunya. Nanti tuh kita dikasih tahu lewat Instagram atau grup yang dibuat sebelum KKN berangkat dan disiapkan. Itu nanti kita dikasih link, nanti kita tinggal ngisi link. Nah, kalau misalnya link KKN kolaborasi itu biasanya yang angkatan kemarin saya ya, itu tuh di linknya tuh ada link lagi loh, jadi link dalam link gitu loh. Nah, nanti kalian jangan salah ngisi link gitu. Untuk persiapannya ya disiapkan seperti berkas-berkas aja sih. Ya persyaratannya. Oke, itu dia teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah Teteh keterima nih di pengumuman. Nah, gimana sih cara Teteh berkomunikasi dengan kampus-kampus lain setelah mendapatkan pengumuman tersebut? Jadi itu untuk berkomunikasi mungkin sama teman kelompok kita ya. Nah, nanti tuh kita dikasih tahu kan list-list kita masuk kelompok mana nih. Nah, kebetulan kemarin itu saya itu dari kelompok lain ada ngechat ke teman saya
nanya, kamu bener bukan dari kelompok ini? Nah, kemudian dikasihlah link. Tapi kalau misalnya kalian bingung, nggak ada temen atau siapa, kalian bisa nanya ke DPL ya, ke DPL buat nanyain apakah ada teman mahasiswa dari sana yang bisa dikontak untuk bisa masuk ke grup kayak gitu. Atau enggak, jika teman-teman punya teman dari kampus kolaborasi yang lain tuh, kalian tinggal minta tolong dong cariin teman yang nama ini, jurusan ini. Nah gitu. Oke, gitu aja sih. Nah, dengan segala komunikasinya ya, langsung mungkin Teteh itu biasanya Teteh berangkat sendiri dari sini atau nanti gimana tuh Teh? Kalau pemberangkatan itu kita dari kampus ya, teman-teman. Nanti kita dikasih transportasi dari kampus berangkat ke sana. Terus nanti kalau misalnya kita diturunkan di daerah kota, itu biasanya kita sewa pick up lagi buat ngangkut barang-barang. Tapi kalau misalnya kalian punya temen yang bawa mobil gitu ya, jadi nggak usah sewa, jadi pakai mobil teman-teman aja gitu. Oh ya Teh, sebelum lanjut ya, aku penasaran sama kan pasti banyak ya Teh peminat dari KKN Collabs ini. Nah, apa sih yang menurut Teteh aku tuh bisa keterima di KKN Collabs ini? Apa yang membuat kita bisa diterima di sana gitu? Oke. Menurutku aktif di kampus ya, ikut organisasi, terus pokoknya aktif deh di kampus. Terus nanti kan kita persyaratan tuh ada ngejelasin kayak prestasi kayak gitu kan. Nah, nanti kita jelasin kayak gitu, ngisi. Nah, nanti menurutku itu sih peluang bisa masuk ke KKN kolaborasi kayak gitu. Nanti disuruh bikin CV mungkin. Iya, kayak CV kayak gitu. Itu yang jadi daya tawarnya. Betul. Kalau misalnya punya prestasi itu lebih bagus lagi. Dari prestasi teman-teman, dari pengalaman juga dalam berorganisasi, itu bisa jadi daya tawar kita untuk bisa ikut KKN Collabs ini. Nah, mungkin lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya terkait bagaimana sih kegiatan-kegiatan di sana, apa aja gitu, gimana kegiatan di sana? Kegiatan di sana tentunya kita ikutin proker ya, karena kita punya proker kan. Untuk kegiatan di sana sendiri kayak dari pagi sampai malamnya, kalau di saya cukup padat ya. Kayak pagi-paginya itu siap-siap kita berangkat ke SD, kalau nggak ke SD ke PAUD, karena kan proker kita di sana itu ada mengajar SD, PAUD, terus Gembira Musola, ada juga mengajar di TPA. Ya kayak gitu. Terus pagi-pagi kita ke SD dan ke PAUD. Terus abis itu pulang sekitar jam 10 kan. Setelah itu istirahat sampai jam 2, jam 3-an. Nah, itu tuh kalau misalnya kalian punya kegiatan kayak misalnya mencuci baju atau bagian yang piket nih hari ini, kalian masak, enggak tuh. Kalau yang nggak punya kegiatan, kalian bisa tidur. Terus jam 3-nya kita pergi ke TPA buat ngajar di TPA. Nah, biasanya itu dibagi sama yang piket masak. Untuk yang piket masak kita nggak pergi biasanya. Terus yang ke TPA. Terus habis pulang dari TPA itu kan jam 5 sore ya. Jam 5 sore siap-siap buat yang kayak belum mandi dari siang gitu. Nanti sorenya bisa mandi. Terus nanti maghribnya kita ke musola buat Gembira Musola. Nah, biasanya Gembira Musola itu kita itu prokernya kayak mengajar ngaji, terus nobarnya tuh nobar film kayak nabi-nabi kayak gitu, yang islami kayak gitu kan. Terus cerita-cerita ya gimana sih caranya biar anak-anak betah di musola. Terus sorenya kan itu pulang dari musola itu jam 7 malam ya. Jam 7 malam biasanya kita pergi ke arisan ibu-ibu, karena di sana itu setiap RT itu selalu ngadain arisan ibu-ibu loh. Kalau nggak ke arisan ibu-ibu, biasanya kita ke pengajian. Nah, kalau bentrok biasanya kita dibagi 2, bahkan bisa sampai dibagi 4. Jadi berdua, ada yang ke arisan ibu-ibu, ada yang ke pengajian, ada juga yang ke arisan bapak-bapak, bahkan ada yang ke arisan anak-anak. Ya, jadi di sana ada arisan anak-anak juga. Nah, pulang dari acara itu kan jam 10. Kalau misalnya jam 10 ada kegiatan, biasanya jam 10 itu ada kita diundang untuk hadir ke gamelan, latihan gamelan. Nah, alhamdulillah kita
disambut welcome di sana. Jadi datang ke tempat gamelan itu nggak sekedar datang, bisa buat ikut latihan gamelan juga. Nah, terus setelah itu kalau misalnya nggak gamelan, ada juga lihat latihan reog ya, buat pentas. Misalnya ada acara di kota Jogja, biasanya mereka latihan malam-malam jam 10, bisa itu mereka latihan sampai jam 1, jam 12 kayak gitu. Nah, yang menariknya itu yang latihannya itu nggak anak-anak muda kayak kita loh. Jadi tuh ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek sama nenek-nenek kayak gitu. Tapi ada juga yang buat anak-anak. Tapi kebanyakan menurutku yang aku lihat itu kebanyakan yang ikut-ikut kayak gitu tuh yang bapak-bapak, ibu-ibu sih. Iya, kayak gitu aja untuk kegiatan. Untuk kegiatan mungkin sama aja ya, kayak KKN biasanya ya, kayak kita melaksanakan program kerja untuk apa ya, untuk sebagai bentuk pengabdian gitu ya Teh. Nah, mungkin kesan yang Teteh dapat dari KKN Collabs itu apa sih? Pasti banyak ya kesan yang didapat. Nah, mungkin Teteh gimana? Untuk kesan dan pesannya sendiri, kesannya sangat amat ini ya, apa ya namanya, kayak wah gitu loh, apa ya namanya ya, pokoknya Masya Allah banget deh bisa berkesempatan mengikuti KKN kolaborasi kayak gitu. Bisa ketemu Betul, menambah relasi dan lebih banyak pengalaman juga sih menurutku untuk KKN kolaborasi kayak gitu sih, sangat bermakna lah. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kita bisa KKN dengan universitas-universitas lain, belajar berbagai hal dari berbagai tempat, orang-orang dari berbagai tempat gitu ya Teh. Nah, mungkin selain itu ada nggak sih Teh kalau itu plusnya ya Teh, kayak kita banyak bertemu dengan orang-orang dari berbagai tempat gitu. Nah, ada nggak sih Teh minusnya? Iya. Itu ada ya. Nah, untuk minusnya sendiri menurut saya sedikit minus sih ya. Kayak kalau misalnya kalian nggak betah sama cuaca, kagetan nih sama cuaca, pasti kaget nih sama cuaca. Apalagi di tempat kemarin saya yang cukup nggak lumayan sih, bener-bener tempatnya berangin, siang-siang panas, tapi malamnya full dingin banget. Dan itu saya sempat homesick beberapa hari. Nah, itu yang harus disiapin dan itu poin minusnya juga. Terus apalagi ya? Apa sih? Udah sih segitu aja. Iya, minusnya. Mungkin dari itu ya adaptasi kita dengan lingkungan gitu. Mungkin itu yang perlu disesuaikan mungkin. Nah, tadi kita belum nanya terkait Teteh tuh kolaps dengan universitas mana dan di mana gitu Teh. Kita lupa ya. Saya sendiri collab sama UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Kebetulan saat itu saya mendapatkan lokasi KKN di Kepek Saptosari di Gunung Kidul kayak gitu. Nah, itu dia teman-teman ya. Mungkin ini the last question ya. Asik. Untuk teman-teman mahasiswa mendatang di semester 7, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa nanti? Ada. Nah, untuk teman-teman yang masih semester awal nih, bisa disiapkan, kalian bisa mengikuti organisasi dalam ataupun luar kampus untuk nambah di CV ya, biar jadi peluang masuk ke KKN kolaborasi. Terus apalagi ya, pokoknya kalian harus ikut KKN kolaborasi. Nah, satu lagi ya buat khususnya PDD ini, kalau misalnya kalian mau jadi PDD di tempat KKN kalian harus mempersiapkan ruang di penyimpanan yang sangat banyak. Ya segitu aja. Nah, itu dia teman-teman ya, untuk mahasiswa yang nantinya akan melaksanakan KKN, itu dia pesan-pesan dari Teh Esther untuk menyiapkan berbagai hal, khususnya nih berorganisasi, prestasi itu perlu disiapkan. Selain untuk kita bisa ikut dalam KKN Collab, kan organisasi dan prestasi itu bisa menjadi daya tawar kita di beasiswa lah atau apalah, termasuk juga dari KKN Collab ini.
Nah, itu dia teman-teman. Mungkin segitu aja ya, Teteh, untuk obrolan santai kita hari ini. Itu dia informasi terkait KKN Collabs di episode kali ini. Terima kasih Teteh atas waktunya. Mohon maaf ya kalau misalkan obrolannya agak kurang. Iya apa-apa. Saya yang mau ikut KKN Collab semangat. Semangat buat teman-teman. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.